Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Dwi Putra dengan nomor mahasiswa 222021046 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas E Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar perpajakan. Berikut penjelasannya. Pertama, definisi pajak menurut para ahli yaitu dengan Profesor Dr. Rahmat Suemitro, di mana perpajakan merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya. Digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Lalu adapun definisi pajak menurut Dr. N.J. Feldman, di mana pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Adapun ciri-ciri yang melekat pada pajak, yang pertama, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Adapun pungutan yang dilakukan selain pajak, yang pertama yaitu bea materai. Pungutan bea materai ini merupakan pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain. Adapun bea masuk dan bea keluar, di mana bea masuk merupakan pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang tersebut atau berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Lalu adapun bea keluar. Bea keluar merupakan pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Adapun pungutan cukai, di mana pungutan cukai ini merupakan pungutan yang dikenakan atas barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Adapun pungutan retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Lalu adapun pungutan iuran. Pungutan iuran merupakan pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada sekelompok atau golongan pembayar. Lalu adapun pungutan lain. Secara garis besar, fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleran. Fungsi budgeter merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi reguleran yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Fungsi pajak reguleran itu seperti pajak minuman keras, pajak penjualan atas barang mewah, pajak berkendaraan bermotor, dan sebagainya. Pajak juga memiliki kedudukan hukum, yaitu hukum publik, hukum perdata, dan hukum pidana. Hukum pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum pajak material, di mana norma-norma yang menjelaskan keadaan perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Lalu adapun hukum pajak formil, di mana peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Lalu adapun teori yang mendukung pajak. Apa saja teori tersebut? Yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti, dan teori asas gaya beli. Apa itu teori asuransi? Maksud dari teori asuransi di sini yaitu negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Lalu adapun teori kepentingan,
di mana pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Lalu adapun teori gaya pikul. Apa itu teori gaya pikul? Yaitu beban pajak harus sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Lalu adapun teori bakti. Teori bakti yaitu setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Lalu adapun teori asas gaya beli, di mana memungut pajak berarti mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan dari pemungutan pajak. Bagian jenis pajak dibagi menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Yang pertama itu menurut golongan. Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain, yaitu contohnya PPh. Lalu adapun pajak tidak langsung, di mana pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, seperti PPN. Adapun 3 syarat untuk menggolongkan jenis pajak tersebut. Syarat yang pertama yaitu penanggung jawab pajak. Penanggung jawab pajak merupakan orang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak. Lalu adapun penanggung pajak. Penanggung pajak merupakan orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya. Yang ketiga yaitu pemikul pajak, orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Jika tiga syarat tersebut ditemukan pada satu orang, maka orang tersebut digolongkan pada pajak langsung. Lalu jika ada dari 3 syarat tersebut terdapat pada orang lain atau pihak lain, maka digolongkan pada pajak tidak langsung. Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Apa itu pajak subjektif? Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, contohnya PPh. Lalu adapun pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi dari subjek pajak maupun tempat tinggal dari wajib pajak. Menurut lembaga pemungut, jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Apa itu pajak negara? Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Lalu adapun pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 yaitu pajak provinsi, lalu maupun pajak daerah tingkat 2 yaitu pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Adapun tata cara pemungutan pajak, yang pertama yaitu stelsel pajak, yang kedua asas pemungutan pajak, yang ketiga sistem pemungutan pajak. Stelsel pajak dibagi menjadi 3, yaitu stelsel nyata yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Lalu adapun stelsel anggapan yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Lalu ada stelsel campuran yang menyatakan bahwa penggunaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Adapun asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu asas domisili, di mana menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun di luar negeri.
Yang kedua ada asas sumber, di mana menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Lalu adapun asas kebangsaan. Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara tersebut. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Official Assessment System, di mana sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Lalu adapun Self Assessment System, di mana sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Lalu adapun Withholding System, di mana sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun penyebab timbulnya utang pajak, yang pertama ajaran material, lalu ada ajaran formil. Apa itu ajaran material? Ajaran material merupakan utang pajak timbul dikarenakan diberlakukannya undang-undang perpajakan. Lalu ada ajaran formil. Ajaran formil merupakan utang pajak yang timbul dikarenakan dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Adapun penyebab-penyebab berakhirnya utang pajak, yang pertama dengan cara pembayaran atau pelunasan, yaitu pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak. Lalu adapun kompensasi. Kompensasi ini merupakan dapat berupa kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak. Lalu adapun penyebab kadaluarsa, di mana telah lewat batas waktu tertentu. Lalu adapun pembebasan atau penghapusan, di mana kewajiban pajak oleh wajib pajak dinyatakan dihapus oleh pemerintah karena setelah dilakukan penyidikan ternyata wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajiban pajaknya. Lalu adapun tarif pajak. Tarif pajak dibagi menjadi 3, yaitu tarif tetap, tarif proporsional, dan tarif progresif. Tarif tetap merupakan tarif berupa jumlah atau angka tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh bea materai untuk cat biaya giro sebesar 6.000. Lalu adapun tarif proporsional. Tarif ini berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Seperti contohnya tarif PPN sebesar 10%. Lalu adapun tarif progresif. Tarif ini berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Sekian penjelasan saya mengenai dasar-dasar pajak. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.